Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentu dalam keadaan sehat semua ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya, agar pembelajaran yang kita terima dapat bermanfaat. Berdoa selesai, tetap semangat belajar jarak jauh anak-anak. Pada video kali ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran 1. Kebersamaan di rumah Siti. Ayah Siti pandai mendongeng. Siti sangat suka dengan dongeng. Hampir setiap minggu ayah Siti mendongeng. Seusai mendongeng, ayah Siti menceritakan isi dongeng. Banyak sekali contoh yang baik dalam dongeng. Nah, coba dengarkan dongeng kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Di sebuah gurun pasir hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya sang ular sangat ingin memangsa tikus. Sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu sang ular sangat lapar. Padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Ular berkata, "Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu." Tikus menjawab, "Hei ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa." Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus, meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Ular berkata, "Hai tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu." Tikus segera terbangun dari tidurnya. Sambil berpura-pura menguap, ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. Tikus menjawab, "Tunggu dulu ular sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini. Tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati." Sejenak sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Ular bertanya, "Jadi kita tidak bisa hidup sendiri?" Tikus menjawab, "Tentu. Bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri?" Ular mengangguk tanda mengerti. "Baiklah kalau begitu, maafkan aku," kata ular. Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia, kemudian beranjak mencari makanan bersama-sama. Jadi, siapakah yang diceritakan dalam dongeng tersebut? Iya, ular dan tikus. 2. Bagaimana kecerdikan tikus? Memutar akal agar tidak dimakan oleh ular dengan mengajak ular berteman dan mencari makan bersama. 3. Mengapa ular dan tikus dapat hidup bersama? Karena saling memaafkan dan memutuskan untuk bersahabat, serta mencari makan bersama. Nah, diskusikan tentang isi dongeng yang telah kamu dengar dari guru dan sampaikan di depan kelas. Ibu menghidangkan 3 buah kue donat. Setiap kue dipotong menjadi 2 potongan sama besar.
Siti, Ali, dan Ayah mengambil masing-masing satu potong. Siti sangat senang bersama keluarga di rumah. Mari mengenal pecahan. Gambar yang pertama ini adalah utuh, kemudian dibagi menjadi 2 sama besar, namanya adalah setengah. Sedangkan jika awalnya utuh, kemudian dibagi 2 namun tidak sama besar, namanya bukan setengah. Jadi, gambar yang pertama ini adalah satu donat, ditulis 1. Kemudian 2 bagian donat sama besar. 1 bagian donat dari 2 bagian donat ditulis dengan lambang berikut. Nah, lambang tersebut dibaca setengah atau 1/2. Mari kita berdiskusi. 1. Mengapa 2 bagian donat di samping masing-masing disebut setengah? Karena dari 1 donat utuh dibagi 2, sehingga memiliki 2 bagian donat yang sama besar. 2. Mengapa 2 bagian donat di samping masing-masing tidak disebut setengah? Karena tidak dibagi setengah dengan ukuran yang sama besar. Nah, sekarang coba lengkapilah pernyataan berikut ini dengan tepat. 1. Sebuah donat dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Setiap bagian disebut setengah bagian. 2. Siti memiliki kertas berbentuk persegi panjang. Kemudian kertas tersebut ia potong menjadi 2 bagian sama besar. Setiap potong kertas adalah setengah bagian. 3. Siti memiliki kue donat. Siti ingin mendapatkan setengah bagian dari kue tersebut. Siti harus memotong kue tersebut menjadi setengah bagian sama besar. 4. Agar mendapatkan kue setengah bagian, maka kita harus membagi 2 kue tersebut dengan ukuran sama besar. Arsirlah setengah bagian dari gambar berikut. Nah, gambar yang pertama, kita arsir setengah bagian, maka hasilnya adalah seperti berikut. Gambar yang kedua, gambar yang ketiga, gambar yang keempat, gambar yang kelima, dan gambar yang keenam. Di dekat rumah Siti terdapat pos penjagaan. Di sana terdapat kentongan. Kita dapat membuat bunyi kentongan bervariasi. Bunyi yang teratur berulang disebut birama. Pola ketukan birama. K adalah bunyi kuat, L adalah bunyi lemah. Mari membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah. Nah, yang pertama adalah saat kita memukul meja, dan yang kedua adalah bertepuk tangan. Jika 2 bunyi di atas dibandingkan, maka bunyi 1 lebih kuat daripada bunyi 2. Mari menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 2 bunyi yang ada di sekitarmu. Kemudian tentukan bunyi yang lebih kuat dan bunyi yang lemah. Misalkan saja bunyi kipas dan ayam berkokok. Bunyi yang lebih kuat adalah ayam berkokok, dan bunyi yang lebih lemah adalah bunyi kipas. 2. Siti menyebutkan bunyi yang dihasilkan benda-benda berikut. Bunyi yang paling kuat adalah nomor 3. Dan bunyi yang paling lemah adalah nomor 1. Nah, lakukan kegiatan seperti gambar untuk membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah. Coba kamu menyanyikan lagu Cicak dengan iringan bunyi kuat dan bunyi lemah. Bunyi kuat di bagian depan. Beberapa irama dapat digabungkan. Misalnya irama dari kentungan dan tongkat kayu yang dipukul. Kalian juga dapat membuat irama dengan memukul meja dan tepuk tangan. Yuk kita nyanyikan lagu Cicak ciptaan A.T. Mahmud. Ayo anak-anak kerjakan soal-soal latihan berikut ini. Jawablah dengan jujur dan mandiri. Tidak boleh ditulisi oleh ayah.